Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, seperti yang sudah Budia janjikan tadi di matematika, selama matematika tadi kita akan belajar tentang SPDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Let's go. Jadi kita akan belajar apa sih hari ini? Yang pertama adalah mengetahui unsur seni rupa dan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Yang kedua, mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Lanjut. Nah, bahasan yang pertama kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu mengetahui unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Nah, sebelum kita masuk ke materi maksudnya, Budi mau tanya dulu sama kalian, apa itu dekoratif? Wait. Oke. Mana banyak? Oke, dekoratif. Dekoratif itu kalau bahasa Indonesianya dekorasi. Dekorasi itu istilah lainnya adalah menghias. Jadi unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif berarti adalah unsur atau hal yang digunakan untuk menghias. Ingat ya, untuk menghias. Kemudian hapus dulu. Jadi intinya dekoratif itu adalah yang digunakan untuk menghias. Gitu ya. Aduh, kok belum bisa nih. Nah. Oke. Dekoratif intinya adalah menghias. Oke. Biasanya untuk menghias apa aja? Jadi ketika kita gambar, entah itu bisa gambar ikan atau menggambar bunga, menggambar gajah, maaf ya jelek. Nah, itu biasanya ketika menggambar ikan secara biasa, menggambar bunga secara biasa, menggambar gajah secara biasa, kita tambahkan unsur hiasan di dalam sini. Kemarin unsur hiasan ada apa aja? Ada garis lengkung, ada garis lurus, ada garis zigzag, ada garis seperti ini juga termasuk, ada titik-titik, banyak unsurnya. Nah, unsur-unsur ini kita masukkan ke dalam gambar yang seperti ini. Nah, boleh digambar bunga, gambar apapun itu. Nah, contohnya nanti seperti ini. Tada! Nah, kalau kita gambar ikan pada umumnya seperti ini. Bentar, ada motor. Nah, kita umumnya gambar ikan kan seperti ini ya. Nah, ada siripnya, terus blubuk. Nah, ketika kita memasukkan unsur seni dekoratif dalam gambar ikan ini, jadinya kan seperti ini. Ada banyak unsur, ada titik, ada lengkung, ada garis lurus, ada garis spiral, ada garis zigzag mungkin. Semuanya ada. Sekarang kita lanjut ke contoh yang lain. Kira-kira gambar apa ya? Nah, ini kira-kira gambar apa? Ini gambar tumbuhan ya. Kalau gambar tumbuhan tuh berarti ada apa saja sih? Ada daun. Ada apa lagi nih? Oh, kebanyakan daun ya ini. Ada tangkai. Nah, ada apa lagi? Kebanyakan daun dan tangkai ya. Nah, tapi di dalam seni, di dalam karya seni, ketika kita menambahkan unsur dekoratif, ada gambar lengkung, ada titik, ada lurus, ada lengkung lagi, maka hasilnya kan seperti ini. Begitu ya. Lanjut. Nah, tadi gambar atau unsur menggambar dekoratif itu tidak hanya untuk hewan, tumbuhan. Bahkan ketika menggambar wajah manusia pun kita boleh memasukkan unsur dekoratif. Nah, perhatikan di sini bagian hidung ada dapat bunganya, bagian kelopak ada unsur garis lurus karena ada bulu matanya kan, terus bagian sini ada garis lengkung lagi, di pipi juga ada. Di mulut ada garis zigzag, padahal mulut, kalau kita menggambar mulut aturnya seperti apa? Tapi ini bikinnya seperti ini. Wow. Nah, karena ini yang namanya seni, tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus ataupun yang buruk. Karya seni itu dipandang sebagai karya yang indah. Oke.
Lanjut. Nah, materi yang kedua adalah mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Kita akan belajar bentar. Nah, ini ada baju, ada kincir angin, ada tas tempat tisu sandal yang berasal dari limbah plastik ya, limbah plastik. Nah, di sini kalian tahu nggak asalnya itu dari mana sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Bentar, pulpennya mana? Nah, yang pertama ini ada baju, kincir angin, tas bahan daur ulang, tas bahan plastik ya. Nah, ketiga benda ini tuh mereka memiliki hal yang sama. Apa itu? Sebentar. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang namanya baju itu dibuat pertama dari apa dulu toh? Gulungan kain kan? Maksud dia awalnya baju ini tuh asalnya dari mana? Dari gulungan kain yang kemudian nanti dipotong untuk membentuk pola. Misalnya pola apa? Ini kalau polanya gaun jadi sesuaikan. Nah, kita lihat bentar. Balik sebentar. Teknik potong, lipat, dan sambung. Oke, perhatikan. Dalam membentuk gaun ini, balik dulu. Ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik potong, yaitu memotong polanya. Yang kedua, teknik sambung. Bu, sambung tuh maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di akhir ya. Bu, dia akan jelaskan dulu contoh-contoh karya atau benda di sekitar kita yang menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Oke. Nah, yang kedua, ini ada gambar kipas angin lagi. Kincir angin. Nah, sama halnya dengan baju tadi, kincir angin ini itu tidak serta-merta bentuknya langsung seperti ini. Pasti berawal dari kertas persegi dulu, kemudian dilipat. Ini garis putus maksudnya lipat ya. Kemudian digunting, kemudian disambung. Benda yang ketiga adalah tas yang berasal dari bahan bekas atau plastik bekas daur ulang. Ada payung gini. Nah, tadinya ini kan berasal dari plastik-plastik bekas yang ada di sekitar kita. Ada Pepsodent. Ini dipotong dulu sesuai polanya, dipotong. Kemudian dilipat. Nah, terutama untuk yang ini, bentuk tas ini. Tas ini kan bentuknya dianyam. Sebelum dianyam, plastik-plastiknya itu kan dilipat dulu, baru disambung. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas teknik potong itu ada berapa jenis atau ada berapa macam. Yang pertama, ada digunting, ada disayat, dicacah, dibelah, dipotong, diraup, digergaji, diiris, dan juga ada disobek. Potong itu berarti kalian memisahkan bagiannya atau memperbanyak bagian atau pokoknya misalnya bagian yang utuh tadinya seperti ini, kalian gunakan teknik potong. Tak. Mau digunting boleh, mau disayat boleh, mau dicacah boleh, dibelah boleh, dipotong boleh, diraut boleh, digergaji boleh, diiris boleh, disobek boleh. Yang penting menggunakan teknik potong karena teknik potong banyak macamnya. Nah, sekarang Budia tanya, kenapa Budia membedakan di kiri dan di kanan? Ada yang tahu? Oh, tentu tidak, karena kita kan mau belajar. Jadi akan Budia kasih tahu hari ini. Nah, perbedaan yang di kiri dan yang di kanan ini adalah, kalau di kanan ini dia menggunakan alat. Sedangkan kalau disobek itu tidak menggunakan alat.
Paham ya bedanya? Tapi sama-sama teknik potong kok. Cuman bedanya itu tadi, kalau disobek dia tidak menggunakan alat. Biasanya kita merobek kertas tidak menggunakan alat kan. Tapi kalau menggunting kertas pasti otomatis. Kalau kata kerjanya digunting, pasti menggunakan alat bantu yaitu gunting. Kalau disayat pasti menggunakan pisau ataupun silet ataupun cutter atau apapun itu. Kalau dicecah pasti menggunakan pisau, dibelah juga menggunakan pisau, dipotong juga menggunakan pisau, gunting juga bisa, diraut menggunakan peraut, digergaji menggunakan gergaji, diiris menggunakan pisau. Kecuali disobek, khusus disobek dia tidak menggunakan alat apapun. Oke, tapi sama-sama termasuk dalam teknik potong. Lanjut. Oke. Nah, yang ini namanya teknik sambung. Apa itu teknik sambung? Gini deh gampangnya. Mana nih pulpennya? Sambung itu berarti menggabungkan. Jadi kalau kalian sudah paham itu menggabungkan, yang namanya benda kalau mau digabungkan itu ada berapa macam cara toh? Banyak sekali. Ini ada hari ini baru sebagian. Yang pertama dilem, di staples atau di klip, yang ketiga ditali, yang keempat dianyam, yang kelima disolder, yang keenam dipalu, yang ketujuh dijahit, yang kedelapan dilas, yang kesembilan disekrup. Oke, kita bahas dulu yang dilem. Dilem itu biasanya untuk benda apa? Biasanya kertas. Apalagi kalau bikin sepatu itu bagian kulitnya. Kulit itu bisa dijahit dan dilem. Kemudian di staples. Yang pernah bantuin di rumah, bantuin ngelipet kardus snack kemudian di staples. Nah, ini kan disambungin kotak-kotaknya. Kertas-kertasnya disambungin dengan cara di staples. Kalau tidak digabung, itu tidak akan bisa membentuk kotak snack. Kemudian ditali. Kira-kira apa yang ditali? Ada kangkung. Kenapa harus ditali? Digabungkan. Agar tidak berserakan, disatukan, disambung, digabungkan. Kemudian dianyam. Nah, dianyam ini tadi yang gambar ini. Bentar. Nah, ini kan dianyam, digabungkan. Plastik-plastik yang sudah dilipat, plastik yang sudah dilipat digabungkan dengan cara dianyam. Dan nanti kalau sudah dianyam baru dijahit seperti itu. Nah, kemudian disolder. Nah, untuk yang disolder ini biasanya bapak-bapak ini yang mengerjakan. Nah, disolder ini biasanya digunakan untuk menggabungkan kabel. Karena di dalam kabel itu ada benda yang hanya bisa digabung dengan cara disolder, yaitu ada kuningan, kan itu ada unsur besinya ya. Jadi cara menggabungkan benda-benda yang keras seperti itu biasanya dengan cara disolder. Kemudian dipalu, ada dijahit, ini biasanya untuk pakaian. Dilas biasanya untuk unsur besi. Kalau kalian pernah lihat tempat las-lasan itu buat bikin pagar atau apapun itu, pasti cara menyatukannya adalah dengan cara dilas. Kemudian di sekrup. Nah, di sekrup ini banyak contohnya. Di motor, sepeda, bahkan di panci pun ada. Seperti itu ya. Jadi yang namanya Oke. Jadi yang namanya teknik sambung itu macamnya banyak sekali ya. Jadi silahkan kalian kalian cermati satu persatu ini. Lanjut. Oke, ini ada gambar kursi. Ini kursi yang satuan maksudnya.
kursi yang ada di kelas biasanya, dan ada kursi yang ada di ruang tamu kebanyakan. Apa persamaan dari dua kursi ini? Sama-sama menggunakan teknik potong apa? Coba, teknik potongnya apa? Tidak mungkin dibelah dong. Kayu tidak dibelah. Dibelah. Tidak mungkin dilas lagi. Tidak mungkin digunting dong, karena ini benda yang keras. Kalau kira-kira kayu, teknik potongnya namanya apa? Digergaji. Ya. Jadi beda ya, walaupun sama-sama teknik potong untuk memisahkan atau untuk memperkecil, tapi kata kerjanya berbeda. Nah, sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum. Dadah.